Untuk memulai perkuliahan minggu ini, jadi saya buka dengan sebuah cerita. Saya di sini tidak akan menjelaskan tentang website liputan6.com ataupun saya tidak juga menjelaskan tentang virus corona. Nah, jadi yang akan saya ceritakan di sini adalah tentang John Hopkins. Nah, jadi kalau kalian tahu beberapa bulan terakhir ini semenjak kasus corona, jadi nama John Hopkins University ini lumayan sering terdengar ya karena mereka adalah salah satu penyedia data di bidang kesehatan. Nah, jadi sebenarnya apa sih John Hopkins University ini? Saya jelaskan di sini. Nah, jadi John Hopkins University ini merupakan salah satu universitas yang berada di Amerika. Nah, di Universitas John Hopkins ini uh, memiliki sebuah sejarah besar yang mengubah teknologi dan kehidupan di dunia ini sampai dengan sekarang. Nah, jadi cerita itu mulai di tahun 1940-an. Nah, di tahun tersebut, di Amerika pada tahun 1940-an tersebut, jadi banyak bayi yang baru lahir tiba-tiba kulitnya langsung membiru dan hanya bertahan sebulan sampai 2 bulan kemudian bayi tersebut meninggal. Nah, belakangan penyakit tersebut dikenal dengan istilah blue baby syndrome, ya, atau bayi yang baru lahir tiba-tiba kulitnya membiru kemudian langsung meninggal. Nah, dari permasalahan tersebut di John Hopkins University terdapat seorang dokter yang sedang melakukan penelitian di sana bernama Dr. Blalock. Nah, jadi Dr. Blalock ini tertarik untuk melakukan penelitian sekaligus mencari solusi bagaimana caranya menyelamatkan bayi-bayi yang mengalami blue baby syndrome tersebut. Untuk bisa melakukan penelitian tersebut, jadi Dr. Blalock ini sharing dengan teman-temannya yang sesama peneliti, yang sesama dokter, untuk membantu dia dalam melakukan penelitiannya tersebut. Nah, setelah dia cerita bahwa dia akan melakukan sebuah atau mencari sebuah solusi untuk menyelamatkan bayi dengan cara membedah bayi tersebut, kemudian dia akan mengecek jantungnya. Nah, di mana di tahun 1940-an itu, jantung itu adalah merupakan sebuah organ yang sangat vital yang saat itu belum pernah dibedah ataupun dilihat wujud aslinya seperti apa. Nah, jadi mendengar perkataan si Dr. Blalock, jadi teman-temannya para peneliti dan para dokter tidak ada yang mau untuk membantu dia dalam melakukan penelitiannya. Nah, akhirnya si Dr. Blalock ini kebingungan mencari partner atau teman untuk melakukan penelitian. Nah, kebetulan saat itu di tempat laboratorium dia melakukan penelitian, ada seorang tukang yang sedang bekerja memperbaiki pipa ledeng. Akhirnya bertemulah dia dengan seorang tukang yang bernama Thomas Vivian. Nah, akhirnya dia menceritakan idenya dan juga solusi yang ia akan kerjakan untuk menangani dari permasalahan blue baby syndrome tersebut. Nah, setelah si Dr. Blalock ini bercerita kepada Vivian, akhirnya Vivian ini mau menerima ajakan si Dr. Blalock untuk melakukan penelitiannya. Nah, alasannya karena apa? Nah, jadi Thomas Vivian ini seorang tukang. Jadi kebetulan saat kecil dia memang bercita-cita sebagai dokter. Nah, jadi secara tidak langsung baru mendengar ajakan itu, dia langsung mengiyakan ajakan si Dr. Blalock. Pada saat itu, setelah si Dr. Blalock ini dan Thomas Vivian sudah sepakat untuk bekerja sama, akhirnya berita tersebut menyebar ke semua kalangan di John Hopkins University. Nah, di mana kita tahu saat itu di tahun 1940-an di Amerika terjadi konflik yang bernama konflik segregasi. Jadi orang kulit hitam dan orang kulit putih itu memiliki atau dipandang sangat berbeda. Kamar mandi orang kulit hitam dan kamar mandi orang kulit putih pun berbeda. Ya, jadi orang kulit hitam saat itu tidak diperkenankan untuk kuliah.
Sedangkan saat itu Dr. Blalock memilih si orang kulit hitam ini, Thomas Vivian, untuk menjadi partnernya. Nah, jadi mereka mendapat banyak tantangan dari pihak-pihak yang berada di John Hopkins University. Di cobaan pertama, mereka menggunakan seekor anjing sebagai bahan percobaan. Jadi kebetulan di sana ada anjing yang lewat di depan laboratoriumnya, kemudian anjing tersebut diambil. Ya, jadi anjingnya tidak sakit, tapi karena untuk percobaan jadi anjingnya diambil. Nah, kemudian anjing ini dibedah oleh Dr. Blalock. Nah, dibedah, kemudian dibuka, dilihat jantungnya. Nah, seperti kalau kita tahu membongkar dan merakit komputer, jadi bautnya dilepas dulu, kemudian kabelnya dilepas, setelah itu baru bisa kalian keluarkan isi dari perangkat komputer tersebut. Nah, jadi prosesnya kurang lebih sama seperti dia membedah anjing ini. Nah, jadi setelah dibedah, dikeluarkan jantungnya. Nah, itu hal yang pertama kali dilakukan oleh manusia, bagaimana jantung itu ternyata bisa dipegang. Ya, jantung itu ternyata bisa dikeluarkan dari organ tubuh. Oke. Kemudian jantung itu memang benar-benar bisa dilihat. Jadi ada bagiannya, serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, bilik kirinya. Nah, kemudian setelah jantung itu dikeluarkan, jantung itu diteliti oleh si Dr. Blalock. Jadi kira-kira kalau di dalam penyakit atau sindrom blue baby tersebut, kira-kira di bagian mana yang harus diperbaiki, atau kira-kira di bagian mana yang harus diobati. Nah, kemudian setelah diteliti jantung anjing tersebut, ya jadi jantungnya masih dalam keadaan berdetak, walaupun saat itu jantung itu istilahnya adalah rumah Tuhan. Jadi tidak boleh manusia memegang jantung secara langsung. Nah, kenapa? Karena masih dianggap jantung itu, karena kan kalau orang meninggal, kalau dikatakan meninggal ya karena jantungnya berhenti berdetak atau ketika otaknya sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, jadi setelah jantungnya dipelajari, kemudian sekarang saatnya dipasang lagi ke dalam tubuh anjing tersebut. Nah, tugasnya Thomas Vivian, karena dia ini seorang tukang yang sedang memperbaiki ledeng tadi di sana, nah dia ditugaskan untuk menyambung jantung tersebut kembali ke organnya. Jadi dia hanya menggunakan sebuah pipa sederhana, mungkin mirip dengan sistem ledeng. Jadi entah dia menggunakan pipa plastik atau pipa apa yang ada saat itu, kemudian dia sambungkan dengan saluran jantung ke tubuh anjing tersebut. Nah, kemudian ternyata setelah dipasang lagi, tidak bertahan berapa lama, akhirnya anjing tersebut meninggal. Ya, jadi itu percobaan pertama dan akhirnya gagal. Nah, mendengar kegagalan tersebut, jadi mulai berita media yang ada saat itu di sana menulis berita bahwa Dr. Blalock dan Thomas Vivian ini melakukan tindakan penyiksaan terhadap hewan. Nah, apalagi di Amerika, anjing itu dianggap sebagai hewan yang memiliki derajat paling tinggi. Jadi hewan yang seperti sahabat manusia. Nah, lagi-lagi kedua orang ini mendapat banyak kecaman dari pecinta hewan di sana. Nah, kemudian setelah berjalan beberapa waktu, kemudian dia sudah bisa mempelajari bahwa ternyata jantung tidak bisa hanya disambung dengan alat seadanya. Nah, kemudian mereka berdua ini istilahnya merumuskan gimana caranya membuat alat atau pipa yang bisa digunakan untuk menyambung jantung ke tubuhnya lagi. Nah, kemudian di percobaan kedua, jadi percobaan pertama tadi gagal, anjingnya meninggal. Anjing ini meninggal. Kemudian di percobaan kedua masih sama menggunakan hewan lagi, dia menggunakan anjing. Nah, kemudian sekarang anjingnya dibedah, kemudian dikeluarkan lagi. Nah, karena dia sudah belajar dari kesalahannya sebelumnya, jadi ketika memasang jantung ke dalam tubuh anjing tersebut, si Thomas Vivian ini menyiapkan sebuah pipa, masih sederhana tapi mungkin ukurannya apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, kemudian dia sambungkan lagi seperti menyambung sebuah ledeng. Nah,
Setelah itu jantungnya kembali dipasang oleh dokter Blalock. Nah, ini jantungnya dipasang. Kemudian dia tunggu beberapa saat. Ternyata anjingnya masih bisa hidup. Kemudian ditunggu beberapa jam, ditunggu beberapa hari, ditunggu beberapa minggu, dan masih hidup juga, masih sehat akhirnya anjingnya. Nah, itulah operasi jantung yang berhasil pertama di dunia. Ya, ternyata dialami oleh seekor anjing. Nah, jadi setelah mereka berhasil, nah akhirnya si Dr. Blalock dan Thomas Vivian ini, jadi dia memberanikan diri untuk langsung membedah bayi yang mengalami blue baby syndrome tersebut. Nah, jadi bayi yang baru lahir tiba-tiba kulitnya membiru karena kelainan jantung, kemudian beberapa bulan akhirnya meninggal. Nah, itu dilakukan percobaan, bayinya diambil, kemudian bayinya dibedah. Nah, jantungnya dikeluarkan. Oke, setelah jantungnya dikeluarkan, kemudian ternyata setelah dia pelajari jantung anjing yang sebelumnya, nah ternyata kerusakan yang dialami oleh bayi ini ada di bagian klep jantungnya. Ya, jadi ada semacam kebocoran di jantung bayi tersebut. Itu yang diperbaiki oleh Thomas Vivian dan Dr. Blalock. Nah, setelah diperbaiki jantung bayi tersebut, kemudian dipasang lagi. Seperti biasa, Thomas Vivian tugasnya untuk menyambung jantung tersebut menggunakan pipa. Jadi memang dia sudah ahli dalam menyambung pipa karena profesinya sebagai tukang. Jadi ketika dipasang jantung tersebut di dalam tubuh bayi ini, nah akhirnya bayi ini bisa hidup dengan normal. Ya, jadi kulitnya tidak lagi membiru. Jadi bayi ini sudah bisa hidup dengan normal. Nah, jadi cerita ini merupakan cerita pertama operasi jantung yang berhasil di dunia. Nah, yang dilakukan oleh Dr. Blalock dan Thomas Vivian. Nah, tadi percobaan kedua orang ini, kalau kita lihat sampai sekarang, nah, kalau sekarang kan operasi jantung itu sudah sering kita dengar. Apakah jantung bocor atau kelainan jantung, atau pemasangan ring, pemasangan klep jantung. Nah, jadi semua itu berawal dari inovasi kedua orang ini, bagaimana memecahkan sebuah masalah yang terjadi sangat jauh di tahun 1940 dengan pipa yang sederhana, dengan alat yang sederhana, itu menginspirasi orang-orang untuk melakukan penelitian-penelitian sampai dengan sekarang. Ya, kalau sekarang kan alatnya sudah sangat-sangat canggih. Jadi kalau ada jantung rusak itu bisa diperbaiki, kemudian jantungnya bisa bekerja dengan normal. Nah, inilah awal mulanya. Atas keberhasilan kedua orang ini dan diketahui belakangan, si Thomas Vivian ini diberikan gelar dokter gratis oleh Johns Hopkins University. Jadi sekarang namanya Dr. Thomas Vivian. Jadi dia mendapat gelar dokter gratis. Mungkin kalian ada yang mau gelar gratis langsung Eskom tanpa kuliah. Dan akhirnya Thomas Vivian dan Dr. Blalock, nah jadi kedua orang ini sampai sekarang fotonya masih dipajang di aula Johns Hopkins University sebagai penghormatan atas penemuan mereka. Nah, jadi itu cerita pengantar kali ini. Jadi semoga si Thomas Vivian ini dapat menginspirasi kalian. Apakah kalian masih punya batasan atau meragukan kemampuan kalian di luar jurusan? Mungkin jurusan A ragu untuk belajar tentang jurusan B, atau jurusan C ragu untuk belajar tentang jurusan A. Nah, jadi silakan hilangkan dulu sekat-sekat itu yang ada di pemikiran kalian. Jadi supaya kita bisa lebih berkembang tanpa ada yang menyekat. Kita harus belajar yang mana. Oke, terima kasih.